Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis data panel menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag atau ARDL, atau yang biasa juga disebut sebagai Pullman Group. Ya. Metode ini digunakan ketika kita mau menganalisis jangka pendek dan juga jangka panjang pada data panel. Oke, langsung saja kita di sini akan mulai. Pertama-tama kita akan upload dulu datanya. Di sini saya sudah siapkan data. Ya, kita klik next. Ya, data yang kita gunakan ini adalah data tentang negara-negara OKI. Ya, pengaruh dari beberapa variabel terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada pada negara-negara OKI. Ya, di sini data panel, date panel, kita klik finish. Oke, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa variabel yang kita gunakan dengan bentuk log. Ada sini log CPI, log edu, log GDP, log ICE. Ya, dengan 160 observasi dari 20 cross section. Nah, cross sectionnya ini bentuknya adalah negara. Oke, langsung saja kita mulai. Tahapan pertama adalah kita melakukan uji unit root. Jadi kita perlu memastikan bahwasanya semua variabel yang ada ini stasioner. Boleh stasioner pada first difference ataupun pada level. Ya, kita uji satu-satu dengan cara klik view unit root test. Ya, untuk yang CPI di sini itu ternyata sudah stasioner di tingkat level ya. Kalau menurut Levine itu stasioner, kalau menurut yang lainnya tidak stasioner. Karena kita coba di level first difference. Kalau di level first difference kita lihat sudah banyak yang signifikan atau stasioner. Nah, ini artinya bahwasanya kita bisa menggunakan untuk ARDL untuk variabel si CPI ini. Selanjutnya adalah log edu. Ya, kita klik variabel kedua unit root. Di level dulu apakah signifikan. Oke, untuk di level di sini untuk log edu ternyata hanya signifikan pada PP saja ya. Nah, signifikan pada PP. Atau stasionernya pada satu uji saja ya, menurut Philip Perron. Kita coba yang di tingkat first difference, apakah stasionernya sama. Nah, kalau kita lihat first difference itu ternyata semuanya stasioner. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan ini untuk RDL ya variabelnya. Variabel pertama sudah, kedua sudah, baru setelah itu variabel ketiga GDP. Nah, di sini kita coba pakai level dulu. Kita okekan. Nah, kalau kita lihat ternyata satu macam uji stasioneritas atau unit root saja yang stasioner, yang menunjukkan stasioner. Yang lainnya masih belum. Kita lihat sekarang yang di first difference. Nah, kalau di first difference ternyata sudah stasioner semuanya. Ya, ini berarti variabel ketiga itu sudah bisa dipakai untuk analisis ARDL, panel atau PMG. Ya. Oke, nah ini sudah. Untuk variabel yang terakhir adalah ini ICI. Kita coba klik cari yang di first level. Nah, ini ada di signifikan atau stasioner pada dua metode atau dua model. Baru setelah itu yang di first difference kita coba cek. Nah, semuanya sudah stasioner pada first difference ketika kita klik atau kita uji di first difference. Intinya bahwasanya keempat variabel ini CPI, edu, GDP, dan ICI bisa gunakan untuk analisis ARDL. Oke, selanjutnya untuk tahapan kedua adalah kita mencoba untuk melakukan uji kointegrasi ya. Uji kointegrasi. Nah, untuk melakukan uji kointegrasi di sini kita klik semuanya ya. Di situ kita klik kanan open as group.
Di sini kita bisa klik view untuk melihat co-integration test. Nah, ini ada keterangan panel co-integration test. Di sini kita bisa melihat uji uji co-integrasi. Apakah ada co-integrasi apa tidak? Nah, di sini ada beberapa tipe untuk tes co-integrasi atau uji co-integrasi. Pedroni, Kao, Fisher. Ini berdasarkan penemu masing-masing uji co-integrasi ini ya. Kita klik dulu untuk yang Pedroni, bagaimana hasilnya. Ya, dari hasil yang kita lihat di sini, ya, ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di atas itu secara umum, sedangkan yang individual ini ada yang di bawah. Nah, kalau secara umum ini kita lihat bahwasanya untuk yang PP statistik, ya, kalau panel yang pilih parent itu signifikan, yang ADF statistik juga signifikan. Ini artinya bahwasanya menurut uji kointegrasi berdasarkan panel PP dan IDF statistik itu terjadi kointegrasi, ya. Nah, ini bisa kalau menggunakan Pedroni. Kita juga bisa menggunakan uji kointegrasi tipe yang lainnya. Nah, menurut kau, contohnya. Nah, menurut kau, ini kita lihat dari ADF ini nilai probabilitasnya. Karena signifikan artinya bahwasanya di sini terjadi kointegritas, ya. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan uji analisis ARDL, ya. Untuk uji analisis ARDL-nya berarti kita klik dulu, karena yang kita analisis variabelnya adalah GDP, maka ini dulu ICE CPI edu. Oke, come as question. Nah, di sini kita klik dan kita pilih ARDL paling bawah atau PMG. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan tentang lag. Untuk memilih lag ini kita bisa tentukan berdasarkan dari periode waktu yang kita pakai. Karena kita menggunakan periode waktu yang sedikit, maka pastinya biasanya lag yang digunakan itu adalah lag yang sedikit juga atau yang rendah, tidak perlu banyak-banyak, ya. Nah, maka di sini kita bisa ganti lag 4, ya. Nah, lag 4 ini kita bisa kalau klik seperti ini berarti lag 4 itu terlalu banyak. Nah, ini kita ganti dengan lag paling sedikit. Kenapa sedikit? Karena periode waktunya hanya sekitar 7 tahun, ya ini. Kita klik 1, nah, baru kita klik setelah itu oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasil dari analisis ARDL. Ya, ini yang secara umum, ya. Di sini ada keterangan long run equation untuk melihat pengaruh jangka panjang, short run equation untuk melihat pengaruh jangka pendek. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di jangka panjang itu semua variabel ternyata signifikan, semuanya berpengaruh terhadap GDP, ya, terhadap variabel Y, GDP di sini. Ya. Dengan keterangan bahwasanya ICI, ketika ICI itu naik sebesar 1%, maka log GDP atau pertumbuhan ekonomi di sini, ya, itu akan naik sebesar 0,4%. Nah, begitu juga dengan CPI. Ya, ketika CPI ini CPI ini naik sebesar 1%, maka GDP akan naik sebesar 9,3%. Sedangkan untuk ketika education yaitu naik sebesar 1%, maka ya, nilai GDP itu akan berkurang di sini karena minus, berkurang sebanyak 1,22%. Ya, itu yang untuk long run. Sedangkan untuk yang short run kita bisa melihat, ya, nilai kointegrasinya itu tidak signifikan, ya. ICI sama CPI tidak signifikan. Yang signifikan pada jangka pendek itu hanya
variabel edu. Ya, ini berarti bahwasanya log edu atau ketika ada kenaikan edu, nilai edu sebesar 1%, maka variabel GDP atau pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0,3% pada jangka pendek. Ya. Untuk yang keterangan di atas tadi, untuk jangka panjang berarti kita tambahkan narasi tadi ya. Ya, pengaruhnya pada jangka panjang. Oke. Jadi ini adalah hasil dari estimasi menggunakan ARDL panel. Ya. Selain dari hasil ARDL panel secara umum, ya kita bisa mencari juga atau bisa melihat juga hasil dari ARDL atau pengaruh masing-masing variabel berbasis masing-masing negara. Ya. Caranya kita klik view di sini. Nah, di sini akan ada cross section short run coefficient. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruh dari masing-masing negara itu bagaimana. Apakah sama dengan pengaruh yang disebutkan tadi secara umum ya pada analisis yang kita lakukan pertama atau tidak. Nah, ini maka semuanya akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda ya. Ya, kita bisa lihat dari Indonesia dan Malaysia saja di sini. Nah, ini yang signifikan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini kami ingin menyebutkan bahwasanya pengaruh yang dihasilkan oleh oleh display ini, oleh tabel ini itu adalah pengaruh jangka pendek saja. Kalau untuk yang pengaruh yang per negara atau per cross section itu hanya basisnya adalah jangka pendek. Untuk yang jangka panjang tidak dimunculkan atau tidak ada di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau ICI di Indonesia itu tidak signifikan. Nah, yang signifikan hanya log edu. Ya, beda dengan Malaysia. Malaysia ternyata yang signifikan ada dua, CPI dan juga edu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya setiap daerah itu atau setiap negara memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Ya. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan hasil dari analisis ARDL secara umum tadi. Oke. Jadi itu adalah analisis ARDL menggunakan data panel. Ya, saya kira cukup sekian untuk pembahasan atau tutorial metode analisis menggunakan ARDL. Terima kasih.